Tunggu, Tang Wulin ingin berteriak dengan sangat keras, tetapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dia hanya bisa melihat senyum hangat ayahnya yang dipenuhi dengan keterikatan sentimental. Tang Sen dipindahkan. Dia melambaikan trisula emas di tangannya dengan lembut seolah-olah itu adalah bulu dan mengeluarkan garis lengkung yang indah di udara. Lingkaran cahaya emas mekar keluar satu demi satu. Cincin-cincin besar melingkar, cincin-cincin kecil dengan pola yang tumpang tindih dan tersusun dengan rapat. Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah berubah sangat tenang saat lingkaran cahaya emas ini muncul. Petir mulai menarik ke dalam sementara gelombang bergelombang di laut. Sepertinya telah mereda juga. Lingkaran cahaya emas membungkus petir ungu emas di sekitarnya dengan sangat mudah. Seolah-olah masing-masing lingkaran cahaya itu menyelimuti dan berisi dunia kecil di dalamnya. Fluktuasi spasial semakin intens. Rasanya seolah-olah ruang itu sendiri berusaha untuk berjuang bebas dengan usaha yang keras. Namun ruang di sekitarnya bergabung dengan lingkaran cahaya emas dan membentuk pelengkap yang luar biasa selama proses perjuangan. Petir ungu emas tirani seperti itu mulai mengembun dalam gumpalan dan untayan dengan urutan dalam batasan tertentu. Mereka berubah menjadi aliran sinar ungu emas sebelum melebur menjadi thunderclap nether fine milik Tang Wulin. Tang Wulin merasa lebih aneh saat mengetahui bahwa tidak ada perasaan yang membengkak kali ini saat cincin lingkaran cahaya emas muncul di permukaan thunderclap nether fine. Dia bisa dengan jelas merasa bahwa ada sejumlah besar energi petir yang terkandung dalam lingkaran cahaya emas, tetapi tidak ada cara untuk melepaskan diri dari lingkaran cahaya. Itu adalah segel luar angkasa. Ini tampaknya merupakan hasil yang sama dengan memuaskannya dengan segel Raja Naga Emasnya, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda. Pemanfaatan kekuatan spasial hanya bisa digambarkan sebagai kesempurnaan. Pada saat ini, Tang Wulin merasa seolah-olah lautan rohnya ditembus oleh aliran petir. Dia menembus pemahaman tentang langit dan bumi yang sebelumnya tidak pernah ada, sangat membakar jiwanya. Nak, tunggu aku kembali. Bayangan cahaya menghilang tanpa jejak. Trisula emas yang mempesona berubah menjadi aliran cahaya kecemerlangan sekali lagi dan menyatu ke area di antara alis Tang Wulin sebelum menghilang dengan cepat. Emosi yang sulit digambarkan muncul di benak Tang Wulin. 3 kali, katanya 3 kali. Dia meninggalkan kemampuan untuk melindungi saya sebanyak 3 kali di tubuh saya. Meskipun berada di ujung lain kosmos, dia masih berusaha untuk melindungiku dengan kemampuan terbaiknya. Meskipun Tang Wulin tidak pernah benar-benar berhubungan dengan ayah kandungnya, air mata mengalir di wajahnya saat ini. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan kasih sayang dan cinta yang tak terbatas di mata ayahnya yang sepertinya bisa mencerminkan seluruh kosmos. Ayah, aku pasti akan menemukanmu. Dia berteriak dengan liar di dalam hatinya saat air mata mengalir dengan deras. Lingkaran cahaya emas akhirnya menyatu kembali ke tubuh Tang Wulin sebelum menghilang ke udara tipis. Di sisi lain, cincin jiwa yang aneh muncul di posisi di mana cincin jiwa ke-9 harusnya ada. Itu adalah cincin jiwa ungu emas yang ditutupi dengan pola berbentuk lingkaran emas di permukaannya dan dipenuhi dengan aura yang mulia. The Netherclap Netherfine sudah melonjak ke tubuh Tang Wulin seperti segerombolan lebah. Itu dipenuhi dengan kerinduan kepada Tang Wulin tanpa sedikit pun rasa keanehan. Thunderclap Netherfine yang berusia 100.000 tahun menyelesaikan evolusinya. Di sisi lain, permukaan cincin jiwa ke-9 Tang Wulin juga telah disegel dalam sejumlah besar kekuatan petir murni yang belum sepenuhnya terserap. Kekuatan petir cukup untuk menyediakan pasokan terus-menerus ke pencernaan dan penyerapan Thunderclap Netherfine di masa depan. Itu akan memungkinkan jiwa roh melanjutkan evolusinya lebih cepat dari jiwa roh biasanya berkali-kali lipat. Setelah lenyapnya petir, langit secara bertahap berubah menjadi cerah. Awan gelap menghilang sedikit demi sedikit. Badai yang telah berlangsung selama lebih dari 7 jam akhirnya akan segera berakhir. Laut kembali menjadi tenang sekali lagi. Di sisi lain, 3 armada besar yang berasal dari benua Dolo tampaknya telah hancur saat ini. Semua perisai pelindung di kapal ini hampir runtuh karena hujan petir ungu. Jumlah konsumsi energi hampir lebih besar dari 2/3
dari 3 energi armada besar. Banyak perangkat jiwa di kapal perang berukuran sedang dan kecil rusak akibat ledakan yang mengerikan itu. Seandainya bukan reaksi cepat Dolo Cheng Xianji tanpa batas untuk memerintahkan kapal perang melepaskan perisai pelindung terkuat sekaligus, hujan petir ungu emas mungkin sudah memusnahkan seluruh armada. Perwira komando dari setiap kapal perang tidak merasakan ketakutan di hati mereka saat ini, tetapi mereka hanya bisa terkejut. Bahkan Chen Xianji merasa sedikit beruntung karena bisa selamat dari malapetaka ini. Ini bisa menjadi pertama kalinya hujan petir ungu emas seperti itu pernah muncul dalam sejarah seluruh benua. Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata sederhana. Menakutkan. Lagi bahkan Amun di jiwa tetap peringkat Good Killer tidak mungkin mencapai efektif destruktif yang mengerikan seperti ini. Total energi dari gabungan 3 armada besar cukup untuk memberi daya pada kota Mingdu, kota nomor 1 di benua itu, selama 20 tahun. Banyak baterai energi jiwa sudah rusak karena konsumsi berlebihan saat digunakan dalam proses pertahanan sebelumnya. Itu benar-benar tak terbayangkan kekuatan destruktif sejauh ini telah melampaui pengetahuan manusia. Lihat, ada orang di sana. Seorang petugas tiba-tiba memanggil. Cheng Xianji tiba di depan layar dengan sekejap tubuhnya. Layar menampilkan gambar yang diperbesar di bawah kendali petugas. Cheng Xianji bisa dengan jelas melihat 2 orang di sana. Salah satu dari mereka sedang duduk sementara yang lainnya berdiri. Mereka berdiri di wilayah inti pusat di mana awan petir ungu muncul sebelumnya yang sangat mengejutkan. Seorang pemuda duduk bersila di sana dengan pancaran cahaya ungu emas yang memancar dari seluruh tubuhnya. Cahaya itu berdenyut namun cincin jiwa ungu emas ke-9 di tubuhnya tetap mencolok seperti sebelumnya. Orang-orang berdiri di sampingnya adalah orang yang ditangkap oleh pendeteksi perangkat jiwa sebelumnya. Itu mata Cheng Xianji tiba-tiba menyipit ketika dia menyadari bahwa pemuda yang duduk bersila di sana adalah Kapten Unit Naga Darah. Apalagi teridentifikasi melalui informasi yang disampaikan dari Federasi dan gambar yang ditangkap masih memiliki identitas lain. Dia juga guru sekte Tang Wulin. Itu dia, bagaimana mungkin dia? Hati Cheng Xianji dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat ini. Dia tidak pernah tahu bagaimana Tang Wulin memperoleh kemampuan yang begitu menakutkan yang dapat memobilisasi kekuatan laut. Suara senandung terdengar. Ada lebih dari sekedar kabar induk yang menemukan keberadaan Tang Wulin dan Xie Xie di permukaan laut, tetapi semua jenis perangkat jiwa fungsional telah mengunci mereka di udara satu demi satu. Di sisi lain, Tang Wulin membuka matanya. Saat dia bergantung di udara, matanya basah karena robekan tadi, namun sinar ungu keemasan bersinar di hatinya. Di bawah pengawasan ketat semua kapal perang, dia melambaikan tangan sekali lagi. Laut yang sudah tenang awalnya tiba-tiba melonjak dengan gelombang besar yang tak tertandingi, namun sangat besar yang menyapu 3 armada besar yang terhubung dalam aliansi strategi. Semua perangkat yang terkecil kehilangan targetnya dalam hitungan detik. Pada saat berikutnya, Tang Wulin dan Xie Xie sudah tersapu oleh arus deras di udara dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini banyak orang memiliki tatapan beku di mata mereka. Semua kapten dari 3 armada besar terperangkap dalam keadaan linglung. Siapa orang itu? Kenapa dia muncul di tempat seperti ini? Apakah dia membawa badai yang mengerikan itu? Juga mungkinkah dialah yang menyulap hujan petir ungu emas? Ekspresi Cheng Xianji setengah air tetapi pemikirannya berpikir cepat pada saat bersamaan. Banyak kenangan dan informasi mulai terhubung di benaknya. Hampir tidak mungkin di Star Wars Empire memiliki teknologi jiwa dengan kemampuan yang dapat mengubah fenomena alam. Namun kurangnya kemampuan mereka tidak menandakan bahwa yang lain juga tidak dapat melakukannya. Sebagai penguasa aula Dewa Perang, dan salah satu individu terkuat di dunia saat ini, Cheng Xianji selalu mengetahui rahasia terdalam dari sekte Tang. Jika seseorang menunjukkan satu-satunya sekte yang mampu menyaingi perkembangan federal Soul Academy of Science dan teknologi jiwa, maka hanya sekte Tang yang dapat melakukannya. Master sekte Tang dan Kapten Unit Naga Darah itu adalah Tang Wulin. Cheng Xianji menarik nafas dalam-dalam. Cahaya di matanya bersinar terang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kirim pesan saya, periksa semua peralatan kami dan kumpulkan laporan tentang kerusakan yang disebabkan oleh badai ini. Mencoba untuk menghubungi ke dalam sistem satelit.
tiga armada besar tiba di mana-mana, dan Anda dapat menunggu pesan yang tertunda menjunjung aliansi strategi.